Bos Geng? Ya, masih di PES 2025. Sekarang kita lagi ada di booth-nya DFSK Ceres. Betul sekali, karena mereka baru saja melaunching mobil terbarunya, yaitu DFSK Ceres 3. Ya, Ceres 3 ini adalah sebuah compact SUV masuknya ada. Betul sekali, dan semakin ketat aja nih persaingan compact Iya. SUV di Indonesia ya. Sekarang, apalagi yang listrik ya. Betul, pilihan compact SUV listrik tuh udah makin banyak. Betul. Dan ini juga harganya menarik. Menarik Nanti sekali. akan kita bahas. Gue Tovan. Dan gua Hadi, welcome back to Mobil 123. 123. Nah, Bos Geng, yang pertama kita akan bahas tampilan eksteriornya dulu. Terutama dari fascia depannya dulu, Pan ya. Ya, betul. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa dibahas. Betul, karena simple sih. Simple, bukannya Simple boring, banget. tapi kayak emang dia desainnya minimalis. Ngebuat kita tuh sebagai calon pembeli ngeliatnya Ya. tuh wah cukup juga nih, maksudnya nggak terlalu berlebihan desainnya, Iya. tapi tetap menegaskan kalau ini adalah mobil listrik, Pak. Iya, kalau bisa dibilang tuh elegan lah. Elegan. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih di bagian apron, Ya, dia nggak ada grillnya, cuman panel doang, terus di tengah-tengahnya ada emblem ya Ceres. karena itu memang menandakan mobil-mobil yang depannya nih, misalnya secara Ya. kasat mata ya, kalian bisa lihat depannya tuh nggak ada grill kosongan atau polos, itu menandakan kalau itu sebenarnya mobil listrik, Pak. Ya, itu bukan tanpa alasan, karena desain seperti itu memperkecil koefisien drag. Betul. Jadi betul, mobil makin aerodinamis, terus jadi akhirnya konsumsi listriknya juga jadi makin efisien. Nih ya, yang gue Gitu. suka lagi di bagian headlampnya, Pan. Sebenarnya ini desainnya oke banget, mengingatkan Cakep, gua cakep. sama brand Eropa, Pan, sebenarnya. Bener. Dan yang gue suka lagi ya, si lampu DRL-nya desainnya tuh simple tapi nggak Nggak ngebosenin. ngebosenin. Jadi nggak kayak mobil-mobil pada umumnya yang kadang ada Iya. runningnya lah, yang apa. Iya. Ini tuh cuma garis doang nih. Set. garis, cuman tetap masih ada aksen-aksennya Betul. yang membuat dia tetap menarik dilihatnya. Nah, terus juga bagian lampu utamanya dia juga sudah menggunakan LED projector. Udah proyektor, jadi cakep. lampunya udah terang pasti. Heeh. Di bagian tengah baru ada bukan grillnya, Nah. dia untuk ventilasi tentu. Ventilasi pendinginan, karena memang kita tekanin lagi mobil listrik itu walaupun nggak ada mesin combustion ya, atau ini dia hanya motor listrik, tapi mereka butuh pendinginan Yes. untuk coolant-nya, Pan, Ya. motor listriknya. Terutama untuk baterainya lagi-lagi, karena baterai itu meskipun di dalam kita dingin ya, jadi Ya. nggak kerasa, cuman tetap baterainya tuh panas sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat bagian tengahnya nih, kayak ada panel gitu. Nah, itu karena mobil ini udah dilengkapi sama ADAS. Oh, I see. Ya, kalian juga bisa lihat tuh Di bagian kaca atas itu udah ada kamera sensornya, itu buat ADAS biasanya. Ngebahas soal sampingnya nih, Bos Geng. Ya, Mobil ini punya siluet yang oke sih, Pan, sebenarnya. rada-rada coupe gitu. Rada-rada coupe, semi-semi Iya. coupe. Nah, sementara di bagian fendernya seperti kebanyakan SUV, dia ada kayak cladding Cladding plastik, kayak gitu. betul sekali. Zaman sekarang, Pan, ngebedain SUV, city car itu gampang Iya. banget sih, Pan. Ya, dari samping bisa kelihatan, dari salah satunya adalah over fender, Over fender. atau cladding plastik di sampingnya Betul. nih. Terus bagian bawahnya ada ini Aksen biru, menandakan Menarik mobil sih. ini EV sebenarnya. Mobil ini EV. Jadi nggak ngebosenin gitu. Iya. Rata-rata kan biasanya mobil itu dia ada emblem EV atau Iya. elektrik. Nah, ini enggak nih. Dia cuma aksen biru di Ya, bawah di aksen ini. biru di cladding aja. Ya. Terus kalau misalnya lu lihat ya, ini bagian sampingnya tuh kayak ada wavy gitu. Ya, gelombangnya. Gelombang-gelombangnya, jadi nggak monoton gitu dari samping kelihatan. Betul. Bagian atas nih semacam kayak roof rail ya, Pan. Ada roof Ini rail-nya. penghiasnya nih warnanya silver, membedakan sendiri lah. Jadi warnanya tuh Ya. dibedain, nggak menyatu sama Betul. body. Cuman gua nggak tahu nih ya, ini kan roof rail-nya agak melengkung gitu ya. Ah. Kira-kira bisa nggak nih kalau dipasangin roof rack? Belum tahu sih, karena kan Ya, karena dia atapnya kan agak ngelengkung ya. Cuman Iya. mungkin bisa, tapi agak ke belakang aja sih, Pan. Mungkin. Karena di bagian belakang ini agak sedikit ya rata agak nih, Pan. lurus ya, Agak karena kalau lurus. sini kan ini melengkung banget. Ya. Terus kalau misalnya ngomongin ke bawahnya, ya ini velgnya pakai ring 18. Ring 18 dengan balutan ban itu 225/55. Iya. Yang sebenarnya bannya cukup tebel sih, Pan. Tebel dan desainnya tuh akar-akar gitu. Akar-akar, cakep nih. Walaupun peleknya finishnya gelap, Ya. tapi dia tuh masih oke gitu dengan Iya. body atas yang gelap gitu loh, Pan. Karena glossy juga sih. Ya, Ya. karena Cuman glossy. ini pilihan yang nggak mainstream untuk sebuah EV. Karena Betul. biasanya EV kan modelnya yang tertutup biar Nah. koefisien dragnya bagus. Cuman ini dia Ini agak kebuka sih, Pan, sejujurnya. kebuka biar kelihatan kayak mobil konvensional aja. Betul. Kalau kalian bertanya-tanya ngecasnya di mana, itu ada di sebelah kanan bagian belakang. Nih, tinggal pencet aja buka tutupnya, tarik. Das. Dan dia sudah DC charging, jadi bisa fast charging. Terus Gitu. juga handle pintunya juga dia masih menggunakan Ya. sistem tarik seperti mobil-mobil pada umumnya. Ya, bukan yang tanam ya kayak Ah. mobil EV kebanyakan. Terus yang lucu, dia masih menggunakan kunci manual juga, Pak. Oh iya, anak Jadi, kuncinya masih kalau remote tradisional. mati, bisa nih. Bisa, Aktif pakai bisa. kunci manual. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Ya. Ini semakin menegaskan ciri khas coupe-nya dia ya. Betul. Karena Betul. landai bagasinya. Landai banget. Terus juga dia ada wipernya. Nah, ini biasa nih teman-teman. Ya.
mobil yang di belakang gitu ada di kaca belakang ada wiper ya itu karena kacanya tuh pasti landai. Kacanya terlalu landai, jadi dia harus dibantu dengan wiper. Jadi kalau misalnya dia nggak ada wiper ya mungkin penglihatan kita untuk ngeliat kaca spion belakang itu agak susah sih Pak. Betul. Nah kalau misalnya di bagian atasnya dia ada spoiler yang desainnya sebenarnya cukup minimalis ya. Ya simple. Cuman ada kayak apa ya ini lekukan gitu lah, biar terus menarik. Ini sepertinya juga ada lampu stop lamp yang nyala di atasnya. Jadi bukan hiasan aja. Dan ini yang bagian lu paling suka katanya. Ya ada cedokannya di sini Pak. Iya. Ini mengingatkan gue lagi-lagi sama mobil Eropa Pak. Mirip Porsche. Ya mirip Porsche bisa dibilang mirip Porsche. Aston Martin juga bisa. Terus tadi kan di sampingnya itu ada list biru ya. Ternyata di belakangnya ini juga ada list aksen warna biru nih. Jadi menandakan kalau mobil ini sebenarnya secara kasat mata atau terlihat ini adalah mobil listrik. Biasanya mobil-mobil pada umumnya kan ada emblem EV lah apa segala macam. Tapi dia hanya memberikan aksen aja yang menandakan kalau mobil listrik. Nggak perlu terlalu jumawa. Betul. Yang penting orang tahu dengan aksen birunya. Aksen birunya. Terus desain lampunya menarik juga. Menarik. Kayak ada 3 bagian 3 baris sih gitu, sebenarnya, tapi atas bawah gitu pan modelannya. Ini mungkin untuk lampu pengereman sama sen ya bisa jadi. Kalau lampu mundurnya sih ada di bawah nih. Udah kelihatan nih putih dibedain. Terus sensor-sensor di bagian bawah dan simple sih pan. Biasanya kan compact SUV itu masih ada semacam diffuser ya. Iya, ini tema diffuser. Ini enggak simple sih. aja. Cladding plastik aja, polos. Oke sih pan. Bagian belakangnya sih menarik sih ini. Bisa dibilang emang temanya minimalis banget. Temanya minimalis. Jadi sesuai sama bagian depannya. Nggak timpang. Kan beberapa mobil tuh desainnya ada yang timpang kan. Depannya bagus, belakangnya biasa aja. Tapi kalau ini tuh sesuai lah depan belakang. Berkesinambungan desainnya. Cakep-cakep. Mumpung kita lagi bahas bagian belakang, nggak afdol kalau kita nggak sekalian buka bagasinya. Nah, bagasi itu dibuka dengan sebuah tombol, jadi bukan tuas lagi Pak. Tapi dia memang belum power back door aja. Gitu. Belum, tapi dia udah pegasnya udah bisa mengangkat pintu bagasi dengan oke. Dan surprisingly akomodasi barangnya cukup oke. Cukup oke dan udah ada tonneau covernya juga. Ya, ini tonneau cover yang bisa dicopot tentunya. Rata-rata mobil yang pakai tonneau cover itu karena kaca belakangnya landai Pak. Iya. Jadi buat nutupin barang-barang yang ada di belakang biasanya. Dan biar nggak kena panas. Iya betul, biar nggak kena panas, biar nggak kena sinar matahari. Dan ya itu biar nggak diintip-intip orang, Pak. Ya, soalnya kan banyak nih kan tingkat kejahatan itu kalau ada kesempatan, makanya mending kita tutup-tutupin dengan gini nih kalau kita bawa barang-barang penting di bagian bagasi. Nah, ini di bagian bawahnya. Bagian bawah ini ada ban serep. Betul. Ternyata dia belum dapat tire repair kit, tapi masih mobil pada umumnya lah. Dia pakai ban serep, dongkrak, gitu-gitu. Kalau misalnya lihat ukuran ini bukan space saver nih, artinya ukuran original nih. Ya, betul. Jadi gede juga sih. Gede. Ya, cukup oke lah, Pan. Soalnya kan banyak orang awam itu masih belum tahu cara menggunakan tire repair kit. Jadi mendingan dikasih ban serep aja gitu, lebih efisien. Mendingan dongkrak gitu. Kita orang lama. Ya udah. Kita tutup dan kita akan masuk ke bagian interior. Nah, Bos Geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya DFSK Series 3 ini nih. Yes. Dan sebelum ngomong lebih lanjut ini materialnya oke sih. Oke, surprisingly enak Pan. Ini kelas-kelas premium sih jatuhnya. Kita bahas dulu bagian posisi mengemudinya nih teman-teman. Jadi joknya itu cukup meluk sih Pan. Gue bilang nggak meluk banget tapi cukup lah. Ya ada kupingannya. Ada kupingannya, terus juga dia empuk. Terus untuk mencari posisi duduk yang ergonomis ini mudah menurut gua karena dia sudah electric seat di bagian pengemudi dan juga penumpangnya nih Pan. Nah kalau steering sendiri itu juga sudah tilt, tapi dia belum teleskopik, sayang banget nih. Tapi tenang, dia flat bottom Pan. Lebih gampang sih sebenarnya ngaturnya. Tapi overall duduk di depan gimana? Overall duduk di depan oke sih. Gue bilang firm aja, nggak yang sophisticated tapi pas aja gitu loh Pan. Bukannya nggak nyaman ya, cuman ya pas aja gitu. Sementara kalau di bagian belakang tuh sebenarnya lumayan akomodatif meskipun nggak bisa dibilang luas juga ya. Karena ya compact SUV. Ini kalau misalnya kita ngomongin headroom itu sekitar ada 6 jarian. Sementara legroomnya 4 jari. 4 jari. Ya. 1,8 cm BTW. Oke sih. Oke ini dan ini juga udah posisi duduk menyetir gua. Kita ngebahas soal fitur-fitur ya di dalam kabinnya nih. Yang gue suka Pan, dia walaupun sudah ada layar head unit di sini. Dia itu masih ada tombol fisik manual ya Pak. Jadi kita nggak kagok gitu, nggak mesti mencet-mencet layar, tinggal pencet di bagian sini nih. Ada. Sebenarnya ini sih ya, ciri khas mobil Eropa. Atau mobil Jepang rasa Eropa. Betul. Terus ini masih ada engine start stop ya Pan. Jadi ada tombol di sini nih. Ya karena kan biasanya kalau mobil listrik kita masuk tuh langsung nyala, tinggal dipencet rem doang. Ya betul. Masih ada terus di bagian konsol tengah, gue suka shift knob-nya Pan. Dia ala-ala diamond gitu nih konsepnya nih. Jadi transparan, dia kayak resin gitu, terus ketekuk-tekuk gitu loh Pan modelannya. Jadi ada patah-patahan gitu. Dipegang tuh kelihatannya sebenarnya halus tapi enggak gitu loh. Cakep sih. Cakep dan konsol tengahnya juga warna piano black jadi emang elegan banget sih ya. Ya di sini tuh ada tombol-tombol seperti ada auto hold, langsung tombol di sini. Jadi tinggal mencet di sini doang, electric parking brake. Jadi nggak ribet nyari. Terus bahkan ada tombol untuk kamera 360 nih Pan. Iya. Nah,
Ini AC juga di sini Pan, knopnya ternyata buat naik turunin kipasan anginnya, terus untuk temperatur di sebelah kanannya. Cup holder di tengah, terus di sini ada konsol box tengah yang isinya cukup luas. Lumayan lah. Lumayan buat naruh-naruh barang sih oke. Dan ini juga soft touch BTW ya. di handrestnya ini. Juga itu apa bagian, nah itu juga soft touch. Ini soft touch nih di bagian dashboard, walaupun atasnya masih plastik ya. Masih plastik, tapi di sini sih cukup premium. Nah, nih kisi-kisi AC-nya itu tuh ngingetin kita sama mobil Eropa ya nggak Pan? Mobil Eropa benar. Pun head unitnya juga ngingetin kita ke mobil Eropa yang 3 huruf itu loh. Betul, 3 huruf. Plus ini ya tadi tuh kita bahas yang tombol start stopnya nih. Sama. Oke lah kalau begitu. Kalau saya kalian lihat ke atas, dia udah ada panoramiknya. Nih kita nggak bisa buka karena emang mobilnya mati belum nyala. Era sekarang karena mobil listrik itu biasanya compact SUV terutama ya itu minim harus ada ini nih. Panoramik roofnya atau sunroof lah. Biar foto tuh estetik. Jadi nyampe. Iya gitu betul. Jadi kalau selfie tuh sama pacar atau sama istri gitu kan, wah atasnya udah kaca. Mahal gitu, tuh ya. Mahal kesannya. Gitu. Nah bos geng, kita akan ngebahas motor listriknya dari mobil Ceres 3 ini. Ya. Jadi dia tuh dibekali oleh baterai sebesar berapa Pan? 56,2 kWh. Betul, dengan tenaga 120 horsepower, torsinya 300 Nm. Ya, kalau ngomongin range dia tuh range-nya 405 km. Jadi udah cukup banget. 405 km ya per sekali ngecas kan? Per sekali ngecas. Dan ini dia penggerak roda depan. FWD. Ya, dan kalau misalnya kalian lihat nih, nanti detailnya kita kasih. Dia tuh center of gravity-nya bawah banget. Di bawah banget nih, Pak. Soalnya posisi motornya bener-bener di bawah nih. Iya, pas gue buka tuh, loh, kenapa kosong? Ternyata di bawah. Biasanya kan ada penutup-penutup kan, tapi ternyata emang motornya di bawah. Betul. Jadi terus ini di sini, kalian bisa lihat modul-modulnya di sini ya. Engine mounting dan segala macam. Terus ini ada beberapa yang gue bingung Pan. Ini banyak cairan nih Pan. 1, 2, 3. Buat apa aja ya? Dan bahasanya bahasa Cina jadi kita nggak bisa ngerti. Bener. Setidaknya satu tahu lah. Tahu nih karena ada tulisan DO4-nya nih. Jadi buat minyak rem di sini nih. Cuman saya gue nggak tahu nih. Ada 3 liquid terpisah. Oh mungkin. Oh ini wiper nih Pan. Ya ini wiper. Ini mungkin nggak tahu sih. Ini kayak ini pendinginan semua ya. Kayaknya coolant semua. Cuman buat masing-masing. Mungkin ada yang ke motor, ada yang ke baterai. Ya, ada yang ke baterai, ada yang ke power modulnya gitu sih teman-teman. Ya, seperti itulah impresi kita terhadap mobil Ceres 3 ini. Ya, betul sekali. Jadi, setelah kita tilik-tilik dan kita bahas, kita lihat-lihat, ini sih siap sih bersaing dengan kompetitor mobil listrik lainnya. Ini buat kalian yang doyan-doyan mobil minimalis aja, nggak banyak jumawa-jumawaan, cocok nih. Ya, dan buat yang awam-awam aja nggak kebiasa sama pencet-pencet head unit, nih sih cocok mobilnya. Ya, karena emang layoutnya tuh mirip banget sama mobil konvensional. Mungkin di luar ada versi mesinnya ya. Ya. Cuman di sini listrik. Yang langsung di launching yang listriknya. Jadi dan yang penting tuh harganya ciamik nih Pan. Harganya ciamik, mulai dari 370 juta sampai 398 juta. Betul, itu masih di bawah range 400 tuh oke banget sih menurut gue. Buat mobil pertama, kalian pertama kali pengen punya mobil listrik, beli ini sih masih oke lah. Emang DVSK Ceres tuh emang selalu membawa harga-harga value for money. Value for money-nya dapat. Karena kalau misalnya dibandingin sama kayak pesaing-pesaingnya kayak Atto 3. Ya. Dia harganya semua di atas mobil ini. Ya ini sih termasuk compact SUV elektrik yang harganya itu murah Pan. Murah. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin video. Jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan media sosial kita di mobil123. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.